Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan metode Islam, metode jahiliyah berangkat dari prasangka yang seringkali berujung pada nafsu atau kepentingan. Metode jahiliyah mensikapi ayat-ayat qauliyah dengan kesimpulan yang sesat. Mereka beranggapan bahwa ayat-ayat qauliyah hanya akan membelenggu kebebasan berfikirnya. Namun perlu dipertanyakan, benarkah mereka memberikan kebebasan penuh kepada akal? Ataukah justru sebenarnya mereka membelenggu dengan nafsu dan kepentingan? Sebab sebenarnya tidak ada kontradiksi antara akal dan nakli. Kepentingan apa yang mendorong mereka untuk memberikan kebebasan mutlak kepada akal? Disinilah kaum rasionalis tersesat. Mereka enggan mempertuhankan sesembahan yang menurut anggapannya hanya membelenggu kebebasan akal. Namun pada waktu bersamaan mereka telah terperosok mempertuhankan akal itu sendiri, disadari atau tidak. Follow channel Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo ini di media sosial YouTube, Instagram, dan di Facebook. Mari kita simak kajian Rasmul Bayan yang dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Semoga membawa manfaat dan dapat menambah hasanah ilmu kita. Bagi yang belum subscribe dan bantu share channel ini. Dengan langkah kecil yang sederhana ini, insya Allah menjadi ladang amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Thumma la yunzilul Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta la tanzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qutbatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, dan tentunya nikmat kesempatan di mana kita dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah bagi satu bala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para penuntut jalannya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah bila. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kita ingatkan bahwa kita ada di majelis yang mustajabah yang Rasulullah sebutkan dengan raudhah, yaitu taman surga, majelis yang tentunya Allah utus malaikat untuk membersamai kita, ya, untuk menyaksikan keberadaan kita, ya, untuk mencatat
aktivitas kita, dan tentunya juga mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barakahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Maka tentunya kita juga doakan saudara kita nih, khususnya jamaah Masjid Ukha Islamiyah ya, kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, kita amin. Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan disegarkan buat yang Allah jadikan masalah-masalah kehidupan. Dan wabil khusus kita doakan saudara kita ya, yakni keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khazini ya, yang kemarin Allah uji. Kita mohonkan kepada Allah maka tentunya yang Allah takdirkan wafat ya, kita mohonkan semoga mereka termasuk yang syahid di jalan Allah gitu ya. Kemudian senantiasa diampuni seluruh dosanya dan ditempatkan yang mulia di sisi Allah SWT. Kemudian yang Allah takdirkan dalam kondisi sakit ya, kita mohonkan Allah semoga Allah berikan kesembuhan dan keluarganya diberikan kesabaran senantiasa selalu. Dan sampai hari ini ada kabar bahwasanya ada beberapa yang belum terambil ya, terevakuasi, jadi masih di bawah reruntuhan dan masih hidup dan sebagainya. Kita mohonkan kepada Allah semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran gitu ya, sehingga para petugasnya segera diberikan kemudahan untuk bisa membebaskan mereka dan diberikan keselamatan selalu. Amin. Bapak Ibu inna Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan terkait dengan at-thariq ila ma'rifatullah ya. Dan malam hari ini kita akan coba membandingkan, yakni jalan yang ditempuh oleh orang-orang Islam, arti dengan cara Islam, dan jalan yang ditempuh oleh yang selain Islam. Jadi kalau kemarin telah kita sempat sampaikan ya sebuah riwayat ya yang mengisahkan dialognya antara Amr bin As ya dengan Musailamah al-Kadzdzab gitu ya, di mana Amr bin As ini menyatakan bahwasanya bagaimana dia mengetahui Rasulullah telah mendapatkan satu wahyu ya, satu ayat yang pendek tapi luar biasa luas maknanya, yakni surat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi Amr bin As ini yang mewakili, walaupun dia belum masuk Islam, tetapi dia menggunakan jalur yang dilakukan oleh umat Islam, yakni menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Maka di sini dia mengawali dengan satu kalimat, satu surat ya Al-Asr, yakni demi masa sesungguhnya manusia dalam benar-benar kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka saling mengingatkan dalam kesabaran dan ketaatan dan kesabaran. Yang lagi pada Allah ini saat ayat ini diturunkan kemudian banyak dikaji oleh para ulama, di antaranya Imam Syafi'i itu belum berpendapat. Seandainya Al-Quran tidak diturunkan, seandainya Al-Quran tidak diturunkan kecuali hanya surat ini saja, Al-Asr saja, ini ternyata sudah bisa menyelesaikan seluruh permasalahan umat manusia ini. Itu pendapat Imam Syafi'i. Gitu ya. Itu juga ternyata beliau menguatkan pendapatnya Ibnu Abbas ya, yang ternyata lebih dulu mengatakan hal tersebut. Sehingga beliau mengatakan dengan kalimat wal asri demi masa ya, itu belum menerjemahkan atau menafsirkan masa itu ada 3. Jadi seringkali kami sampaikan, yakni kemarin, hari ini dan esok. Dan terus bergulir gitu ya. Kemarin adalah hari yang telah lewat dan tidak pernah terulang kembali. Sehingga yang bisa kita lakukan, kita mengevaluasi. Kalaupun kemarin melakukan satu kesalahan, kita bertobat. Kalaupun kita kemarin melakukan satu kebaikan, kita pertahankan. Bila perlu kita tingkatkan. Kemudian kedua adalah hari ini, di mana hari Allah memberikan kesempatan kita untuk menjalani. Maka yang dilakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan atau memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki untuk melakukan yang terbaik. Terbaik tentunya menurut Allah dan Rasulullah ya. Kemudian hari esok adalah hari yang belum tentu kita lewati. Tidak ada jaminan kita akan masuk pada hari esok gitu ya. Maka yang kita lakukan ya ini bagaimana kita mempersiapkan hari esok. Maka kal-qayyis, orang yang cerdas itu, yang orang yang merasa melihat hari kemarin untuk dievaluasi dan mempersiapkan hari esok, itulah orang yang cerdas.
Dan Bapak Ibu yang Allah, untuk melewati hari-hari ini itu cukup dengan kita beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam ketaatan dan kesabaran. Itu subhanallah. Ini yang dilakukan Amr bin As ya, saat dia belum masuk Islam kemudian memahami dengan benar, maka menjadikan dia nanti menjadi orang yang beriman. Sebaliknya Musailamah al-Kadzab yang dia mengaku nabi palsu ya, maka dia melakukan halnya sebaliknya. Ya, begitu Amr bin As menceritakan hal itu, maka Musailamah al-Kadzab dia mereka-reka, dia seolah melihat ke atas gitu. Gitu. Jadi kisahkan seperti itu. Kemudian dia menunduk dan sampaikan pada Amr bin As, wahai Amr bin As, saya juga barusan mendapatkan wahyu. Padahal itu prasangka, dzon kalau bahasa tepatnya ya. Dzon itu prasangka. Yakni Tuhan telah memberikan wahyu kepadaku. Kemudian Amr bin As bertanya, surat apakah itu? Dia bingung, belum bisa berikan nama suratnya, keacakan dan surat kelinci misalnya ya. Kemudian dia bertanya, seperti apa wahyu yang diturunkan padamu gitu ya. Maka Musailamah al-Kadzab mengatakan, wahai kelinci, hai kelinci gitu ya. Jadi diulang, hai kelinci, engkau bertelinga dua dan berdada gitu ya. Anggota tubuhmu yang lain ringkih dan tidak memadai gitu ya. Jadi ini lagi-lagi berangkat dari sumber sangkaan, dia mencoba menyaingi surat ya firman Allah yang disampaikan Amr bin As tadi. Bapak Ibu yang Allah, dari sini kecerdasan itulah yang akan membawa kita pada satu kebenaran ataupun kesalahan. Maka setelah menyampaikan itu, Musailamah al-Kadzab bertanya, hai Amr, bagaimana menurutmu katanya. Jadi dia adalah menyampaikan wahyu tadi, wahai Amr, bagaimana menurutmu? Maka Amr menjawab, demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui bahwa itu sebenarnya dia berbohong untuk dirinya sendiri. Dan aku, kata Amr, mengetahui bahwa kamu adalah berbohong atau berdusta. Padahal Amr belum masuk Islam ya. Cuma dia bagaimana cara menggalinya sampai akhirnya mendapatkan keimanan. Baik. Bapak Ibu yang Allah, dari kisah tersebut kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ada dua jalan at-thariq ila ma'rifatullah. Yang pertama yang jalan Islam. Di mana jalan Islam itu yakni dia akan berangkat dari dalil nakli maupun akli. Dalil nakli berarti dalil yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sedangkan dalil akli itu yakni dalil yang menggunakan kemampuan akal kita. Karena sesungguhnya yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah akalnya. Yang menjadikan manusia ini nanti mendapatkan pahala atau siksa itu adalah akalnya. Jadi sehingga kenapa nanti binatang itu saat dia melakukan satu kesalahan dengan binatang yang lain itu nanti ada hukum kisos. Tapi setelah itu dia akan menjadi tanah gitu ya. Seperti di surat An-Naba ayat yang terakhir itu. Sehingga orang-orang kafir itu begitu mengetahui seperti itu, dia mengatakan, tahu gitu saya dulu diciptakan jadi binatang saja gitu. Sehingga habis dikisos kemudian jadi tanah, nggak disiksa seperti itu ya. Bapak Ibu yang Allah, maka disebutkan dalam kitab ini at-thariq ila ma'rifatullah dalam naungan Islam yakni menggunakan dalil nakli maupun akli. Sehingga adalah salah gitu ya, apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Bahasanya gitu. Islam menghargai betul nilai akal yang dimiliki oleh manusia. Artinya dengan sarana akal tersebut manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau salah. Jadi lagi-lagi saya ulang lagi bahwa Ibu ya Allah, bahwa Islam menghargai nilai akal yang dimiliki oleh manusia. Dengan sarana akal manusia bisa memilih dan berpikir dan memilih antara benar atau salah. Namun dengan akal semata-mata itu tanpa panduan dari dalil nakli atau dari pencipta akal tersebut, maka pencapaian pemikiran cukup terbatas. Apalagi Bapak Allah jika akal bercampur dengan hawa nafsu dan dzon, dugaan tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Musailamah tadi jelas nafsu. Karena dia ingin mempertahankan sebagai nabi ya, apalagi nabi palsu gitu ya. Sehingga dia berusaha memaksimalkan dengan cara-cara yang ngawur tadi itu. Itu terjadi banyak Bapak. Nanti kita akan jumpai orang-orang yang dengan kesombongannya dia akan mencoba
menyampaikan gitu ya, yang sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Sinergi antara kemampuan akal dan panduan wahyu dari Sang Maha Pencipta, itulah yang dibutuhkan. Ya. Karena apa? Karena itu manakala kita lakukan, yakni sinergi antara kemampuan akal dan panduan wahyu itu akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, coba kita perhatikan misalnya di surat 10 ayat ke 100 sampai 101 ya. Sebagai artinya ya. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Itu menunjukkan bahwasanya ma'rifatullah butuh dalil-dalil nakli. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Gimana itu? Ya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya salah satu indikasi orang beriman adalah berakal. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang berkewajiban melaksanakan sholat, puasa siapa? Yang orang beriman, yang orang yang balik gitu ya. Tapi di saat yang sama dia juga harus mukallaf, harus berakal. Sehingga kalau orang itu beriman tapi dia tidak mukallaf, mungkin mohon maaf gila dan sebagainya, atau tidak sadar gitu ya, maka mereka tidak punya kewajiban melaksanakan sholat dan seterusnya tadi. Bapak Ibu yang Allah, kemudian di surat 65 ayat 10 misalnya ya, Allah menjadikan bagi mereka azab yang keras. Ya, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal. Lagi-lagi gitu. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kamu. Jadi siapa orang yang memiliki akal, yakni orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi kalau orang tidak beriman udah nggak usah dibahas. Mereka pasti bohong. Sehingga kenapa kita mengenal musuh Islam namanya Abu Jahal gitu ya. Mereka bapaknya kebodohan gitu ya. Atau bahkan Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam itu sering dia senyum-senyum sendiri gitu ya. Karena dia merasa lucu ya. Dulu sebelum masuk Islam itu dia bikin kue, boneka dari kue gitu ya, dari tepung terigu gitu ya, disembah. Habis disembah begitu lapar dimakan gitu, Tuhannya dimakan. Itu terjadi. Umar melakukan hal itu sebelum masuk Islam. Ini contoh ya, jadi lagi sebab prasangka yang menjadikan kesalahan cukup besar. Ya. Di dalam surat 67 ayat 10 misal gitu ya, dan mereka berkata sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang Allah, coba kita perhatikan di surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat surat ke-30 ya. Ini seringkali surat nikah gitu ya. Dan ternyata di antara surat nikah itu ada surat-surat yang lainnya yang menguatkan kita. Ada beberapa ayat yang diawali dengan satu kalimat wa min ayatihi. Kita mulai dari ayat ke-20 misalnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yakni an khalaqakum min turabin, yakni dialah menciptakan kamu dari tanah. Idza antum basyarun tantashirun ya. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Jadi ini yang pertama. Ya, betapa Allah berikan, dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, kalau dari tanah mungkin kita nggak pernah lihat karena yang diciptakan dari tanah hanya Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi setelahnya gitu ya, berkembang biak menjadi setiap hari kita menyaksikan ada putra istri kita melahirkan, anak kita melahirkan, kita punya cucu, tetangga kita melahirkan dan sebagainya. Itu semua adalah satu bukti itu adalah bagaimana Allah telah menciptakan manusia dengan cara-cara seperti itu. Baik. Kemudian ayat ke-21-nya, ini saya yakin kita hafal ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja,
yakni dialah Allah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Ya. Mana tadi ya? Yakni litaskunu ilaiha, yakni untuk cenderung atau merasa tenang di dalamnya. Bapak Ibu yang Allah, kalau ini kita coba cermati sebenarnya kita bisa merasakan ya. Bahasanya dalam kehidupan kita ini yang membuat tenang kita bukan sekedar makan kenyang, tidur nyenyak, bukan hanya sekedar itu, tapi ada satu hal ya yang membuat kita merasakan ketenangan. Apa? Menyalurkan biologis kita. Ya, ini seringkali tidak disadari ya. Padahal sebenarnya Allah telah berikan satu firman, sesungguhnya Allah menciptakan dari pasangan kita itu adalah untuk kita litaskunu, untuk tenang, untuk sakinah. Sehingga Bapak Ibu bisa dipastikan orang-orang yang tidak pernah menikah nggak akan merasakan ketenangan, gitu ya. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laiqaumin yatafakkarun ya. Kemudian dia menjadikan di antara kamu merasa kasih sayang ya. Kemudian sungguh pada yang seperti itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Sakinah, mawaddah, warahmah. Selesai ya. Ayat 22-nya misalnya ya. Allah ingatkan kita dengan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah dia menciptakan langit dan bumi ya, kemudian perbedaan bahasa ya. Jadi wa ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa, kemudian perbedaan warna kulit. Ya ini semua kan kita bisa lihat ya. Enggak usah jauh-jauh ke luar negeri lah. Beda putih Sidoarjo sama putih Nganjuk atau sama Jombang aja beda lah gitu ya, bahasa-bahasa. Sehingga saya kemarin saya menemukan ada kue ya pas ada acara di Bandung itu. Jadi sama lah ya. Sama-sama saat kita bicara apa? Tape ya. Cuman sana namanya peyem, sini tape. Rasanya sama, buatnya dan sebagainya, tapi nama beda ya. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Allah telah menjadikan perbedaan bahasa. Real bisa kita lihat. Ya. Kemudian warna kulit pula. Enggak usah jauh-jauh kita ke Afrika atau ke ini. Tetangga kita aja lah. Saya yakin ada yang kuning, ada yang hitam gitu ya dan seterusnya. Ini Allah tunjukkan sebenarnya sesuatu yang jelas di hadapan kita bahwa bagaimana Allah memberikan hal tersebut ya. Ya. Inna fi dzalika la ayatil alimin. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui, orang yang berpikir gitu ya. Baik. Ayat ke-23-nya, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa bitighakum min fadli inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasmaun. Jadi semuanya dikembalikan la ayat dan sebagainya ya. Jadi dan di antara tanda kebesaran Allah ialah tidurmu pada malam. Jelasnya ya. Tidurmu pada malam hari ya, dan siang hari, dan usahamu untuk mencari sebagian dari karunia-nya. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mendengarkan. Kemarin jelasnya, jadi saat kita bicara masalah ini, jadi bagaimana pendengaran dan penglihatan kita itu juga menjadi cara untuk mendapatkan atau mengenal Allah atau ma'rifatullah gitu ya. Ayat 24-nya ini menarik sekali ya. Jadi Ar-Rum itu banyak sekali diambil dengan satu kalimat tuh. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bil ardi ba'da mautiha inna fi dzalika la ayatil liqaumin ya'qilun. Benar kan ya? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Sakit ya, sakit dibersani ya, ada kilat dan sebagainya gitu ya. Jadi takut nanti kalau kena kilat kesembar dan sebagainya, harapannya sebentar lagi mau turun hujan gitu dan sebagainya gitu ya. Okay. Kemudian dia Allah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu dihidupkan bumi setelah mati atau kering. Sakit kita bersani langsung kan gitu kan. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti, layak nanti yang berakal. Ya, jadi sungguh yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal.
Ayat ke-25-nya kita tuntaskan ya. Wa min ayatihi antakumas sama'u wal ardu bi amri. Tsumma idza da'akum da'wah minal ardi idza antum tahrujun ya. Dan di antara tanda kebesaran Allah ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Lagi-lagi kita bisa perhatikan. Kemudian apabila dia Allah memanggil kamu gitu ya, sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari alam kubur. Sehingga Bapak Allah, sehingga kita perhatikan walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun, dan miliknya yang di langit dan bumi semuanya hanya tunduk kepadanya. Subhanallah ya. Jadi Bapak Allah, ya, beruntunglah kita sebagai orang beriman gitu ya, sehingga Allah tunjukkan betul dan kita bisa lihat dengan mata telanjang kita, bahwasanya itu menunjukkan bahwa Allah itu ada gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, kalaupun itu kita lakukan ya, jadi dalil nakli maupun akli tadi itu akan menjadikan kita memiliki satu pembenaran atau tasdikon. Pembenaran terhadap apa? Pembenaran terhadap keberadaan Allah. Pembenaran terhadap Sang Maha Pencipta. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. yakni pembenaran terhadap Allah sebagai Rabb kita yang menciptakan, memelihara dan memenuhi kebutuhan kita, ya. Malikin nas, yakni Allah zat yang senantiasa menguasai kita, memerintahkan kita. Ilahin nas, ya, yakni dia adalah Tuhan yang senantiasa kita sembah dan kita minta mohon pertolongan. Ada pembenaran di situ. Sehingga Bapak Ibu Allah, hasil dari berpikir dan meneliti ayat-ayat Allah tadi secara terus-menerus dengan berpedoman pada kaidah yang tidak bertentangan dengan syariat, maka akan menjadikan seseorang dapat menerima kebenaran. Ya, jadi kalau sudah ditunjukkan kayak gitu masih ada keraguan dan sebagainya, atau dengan kata lain kata Bapak Ibu, kalau kita semua sudah beriman ya, tapi satu ketika muncul satu keraguan, misalnya, hati-hati, segera kembali, ya, segera kaji itu semua. Ya, jadi banyak kisah-kisah para ilmuwan kita atau para ustadz kita ya, begitu imannya lagi goyah karena menemukan sesuatu yang menurut pemikiran dia tidak nyambung gitu ya, maka segera masuk kepada ilmunya. Ahli fisika bicara masalah ahli fisika yang kedokteran, dan sebagainya. Dan ternyata kita akan menemukan benar-benar betapa tanda dari kebesaran Allah yang akan menguatkan keimanannya kembali. Begitu juga saya jumpai beberapa ustadz gitu ya. Kalau dia lagi kendor di dalam baca Al-Quran misalnya, ya, maka dia berpesan pada jamaah, tolong kasih tema terkait dengan keutamaan Al-Quran atau kewajiban Al-Quran dan sebagainya. Atau pas lagi kendor untuk sholat qiyamul lail misalnya, kalau tahajud, itu beliau akan membaca lagi gitu ya, untuk menguatkan itu dasar-dasarnya. Atau lagi suka ngobrol yang gak karu-karuan gitu ya, hanya mengkaji hujah-hujah yang menguatkan bahwasanya pilihan kita cuma fal yakul khairon aw liyasmut, berkata yang baik atau diam, bisa loh ya. Maka itu perlu Bapak Ibu kita contoh gitu ya. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu Allah, hasil berpikir dan meneliti ayat secara terus-menerus tadi yang berpedoman pada kaidah yang tidak bertentangan dengan syariat tadi akan menjadikan seseorang dapat menerima kebenaran, menerima kehebatan, dan sekaligus menerima keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Hal ini lagi-lagi sesuai dengan firman Allah dalam surat 53 ayat 11 ya. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Hati ini senantiasa membenarkan tasdik. Makanya Bapak Ibu Allah, saat kita bicara iman, Rasulullah memberikan satu penegasan, al-iman adalah tasdikon biqalbi. Ya, Pak? Ada pembenaran di dalam hati. Wa iqrarul bilisan. Yang diucapkan dengan lisan. Wa amalul bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Berangkat dari mana? Dari tasdikon, dari pembenaran. Baik. Bapak Ibu yang Allah, sehingga kenapa hati yang tidak dusta tadi? Karena hati adalah membenarkan, tidak mendustakan, ya. Karena hati adalah awalnya hati akan membenarkan dan akhirnya menerima kebijaksanaan Tuhan. Jadi kalau hatinya ada membenarkan, insya Allah kita akan mudah menyampaikan, kemudian kita juga akan tunduk dengan perintah-perintah Allah karena hati.
Baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian pembenaran itu juga disebutkan di sini ketika seseorang berzikir mengingat Allah dengan menggunakan akal pikirannya terhadap kejadian alam, maka akan tumbuh dalam hatinya pembenaran atas semua peristiwa tersebut. Terus ya, jadi lagi-lagi ketika seorang berzikir mengingat Allah dengan menggunakan akalnya terhadap kejadian alam, siang, malam, ya, langit, bumi dan sebagainya, maka akan tumbuh dalam hatinya pembenaran atas semua peristiwa tersebut. Ya, sehingga ia akan senantiasa mensucikan dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina subhanaka wa qina adzabannar. Ya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka saya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Maha Suci Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka berilah kami dari siksa api neraka. Insyaallah lagi-lagi siapa yang mereka yang merasa berzikir pada Allah dan mereka merasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Gini baik. Di surat Al-Imran kan 191 ya. Kemudian di surat ke-50 ayat 37 misalnya, sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Artinya pada seluruh kejadian alam ini gitu ya, itu adalah peringatan buat orang yang menggunakan hatinya, mempunyai hati. Ya, yang menggunakan pendengarannya sekaligus menyaksikan. Bukan apa. Ya, sallallahu Bapak Ibu ya Allah. Kalaupun itu kita lakukan, ada satu pembenaran, maka ujungnya adalah sebuah keimanan. Jadi Bapak Ibu ya Allah, dari pembenaran tasdikon, pembenaran tadi, maka ujungnya buahnya adalah sebuah keimanan. Jadi sebagaimana disebutkan bahwa metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam itu cukup efektif sehingga menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi yang kita bahas itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan ya secara langsung keberadaan zatnya yang maha hebat ya, di hadapan para makhluknya. Ya, seperti kita pernah melihat makhluk yang lain gitu ya. Jika itu terjadi, maka yang dilihat itu bukanlah Tuhan. Ya, pengenalan Allah melalui keimanan, setelah itu kita dapat melakukan secara rasional dengan rasionalisasi. Jadi dari Allah, Allah tidak akan menampakkan zatnya. Jadi kalau jenengan bersani ya di surat Al-Fatihah saja misalnya ya. Ini sebenarnya itu kaitannya dengan bicara penerjemahan surat An-Nas tadi ya. Jadi Robnya manusia, kemudian Malikin Nas, Ilahin Nas. Di mana saat kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, kita menyatakan Allah adalah Rob kita. Alhamdulillahirabbil alamin, sama Rob kita. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dia adalah raja kita. Malikin Nas ya. Maliki Yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berarti kita Allah adalah ilah kita. Ya, lengkap ya. Baru kita bicara ihdinas syiratal mustaqim, kita mohon pada Allah syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sallallahu ya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita mencermati bacaan Al-Fatihah yang kita baca tiap saat itu subhanallah, itu katanya dengan marifatullah. Ya, baik. Kemudian iman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah akan memerintahkan manusia melalui Nabi Muhammad SAW agar memikirkan makhluk Allah dan jangan pernah memikirkan tentang zatnya Allah. Jadi kalau bicara yadullah, tangan Allah, jangan pernah berpikir tangannya Allah kayak apa, ada belum. Ya. Saat bicara kursi Allah itu ya, kita berpikir jangan, nggak perlu. Jadi lagi-lagi Rasulullah melarang hal itu, ya. Maka Rasulullah di dalam kitab ini bahwa Rasulullah meminta kita agar kita memikirkan makhluknya Allah dan jangan pernah memikirkan zatnya Allah.
Sehingga Bapak Ibu Allah, makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah tadi, inilah yang tersebut di dalam Al-Qur'an akan menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Dengan cara ini maka akan muncul keimanan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya gampang kalau kita mau ini ya. Jadi seagar jenengan mungkin di rumah punya hewan kucing mungkin atau burung atau apa dan sebagainya. Perhatikan Bapak Ibu. Akan ketemu. Ya. Baik. Itu yakni cara yang dilakukan dengan cara-cara Islam. Kemudian yang sebaliknya Bapak Ibu, yakni at-thariq ila ma'rifatullah, jalan mengenal Allah yang dilakukan oleh orang-orang selain Islam. Jadi kita nggak batasi salah satu, pokoknya selain Islam gitu ya. Maka mereka berangkat dari yang pertama, yang dari dzon wal hawa. Ya, dari prasangka dan hawa nafsu. Ya, bedanya kalau tadi pertama dari nakli dan akli, maka ini dengan dzon dan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga disebutkan ya, ini para teolog ya, nanti jangan masuk pada jadi saya punya dosen Bapak Ibu saat itu ya, beliau baru pulang dari Jepang ngambil gelar masternya. Beliau nulis buku fisika modern, mungkin Hendra Birso ya, di tes ada fisika modern gitu ya. Nulislah buku itu, kemudian di bagian akhir beliau menulis tentang teori ketuhanan dari berbagai macam agama, Hindu, Buddha, Kristen, yang di Indonesia lah, Konghucu termasuk ya, dan Islam. Artinya benar-benar kalau kita fair ya, kita mau membaca, mengikuti secara logika kita itu sudah jelas betapa ilmiah ya, karena diawali dengan pembahasan fisika modern gitu ya, dosen kami dulu. Kemudian Islam, sehingga pada kesimpulannya teori ketuhanan yang benar ya secara teologi ya Islam itu. Bapak Ibu Allah, apa yang terjadi? Ternyata musuh-musuh kita nggak terima. Ya, saat itu beliau dilaporkan ke Bakor Sanas ya, jadi dan seterusnya lah ya. Jadi saat itu saya menjadi salah satu bagian yang untuk memberikan usulan ya, karena di posisi ketua JMMI saat itu ya. Baik, Bapak Ibu Allah, saya lanjutkan ya. Jadi di sini lagi-lagi para teolog dan pakar ketuhanan banyak mengajukan konsep-konsep tentang jalan menuju Tuhan, tetapi tidak dilandasi metode yang benar. Ya, nanti kalau kita bahas sebenarnya kalau bisa kita bicara metode ilmiah ya di dalam kampus tuh akan ketemu Bapak. Sehingga kebanyakan mereka hanya berlandaskan dugaan-dugaan, kemudian sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu. Maka metode ini tidak akan sampai kepada natijah atau hasil karena landasan berpikirnya yang mereka gunakan itu lemah. Ya, maka hasil pemikiran mereka sangat berseberangan dengan yang lainnya. Contohnya misalnya nanti akan muncul Tuhan angin, Tuhan api gitu ya, Tuhan air atau Tuhan berhala tadi ya yang dimakan dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua sebutkan pula di sini bahwa dua unsur utama dalam mengenal metode Tuhan yang tidak berlandaskan disiplin yang benar adalah dugaan-dugaan atau hipotesis tadi dan juga hawa nafsu. Maka campur tangan dua hal tadi, hipotesis dan hawa nafsu tadi, ya itu sangat tidak mungkin untuk mencapai natijah hasil yang tepat maupun sahih. Jadi Bapak Ibu, kalau saya biasanya menilai skripsi, tesis atau apa gitu ya di kampus itu, saya lihat rumusan masalah sama kesimpulan. Kalau udah matching udah pasti salah. Sehingga untuk bisa mendapatkan kesimpulan benar ini di dalamnya ada teori, ada metode, ada analisis dan sebagainya. Ini harus kesini ketemu. Ya. Contoh ini real Bapak Ibu. Kita akan dapatkan secara ilmiah. Baik. Kemudian saya jawab percepat guys. Jadi prasangka dan nafsu tadi, maka yang muncul Bapak Ibu yakni adalah al-irtiyab, yakni sebuah keraguan-keraguan. Ya, contohnya apa? Kata tadi ceritanya misalnya malaikat azab ya, atau cerita yang lain. Kalau kita person ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dia
sempat menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian disisakan satu berhala besar dan kapaknya dikalungkan di berhala besar itu. Kemudian Namrud dan para tentaranya, siapa yang menghancurkan ini? Ibrahim jawab, ya berhala yang besar itu gitu ya. Dan itu cukup cespleng gitu ya. Dengan disampaikan seperti itu, mereka langsung berpikir, oh tidak mungkin. Ya udah, Tuhan nggak mungkin melakukan hal itu. Ya. Sehingga munculkan sebuah keraguan dan pada akhirnya yang muncul adalah sebuah kekufuran. Sehingga Bapak Allah, semua cara makrifah yang tidak berazaskan cara yang dianjurkan oleh Islam, ya, yang dengan akal maupun akli tadi, pasti akan menemui jalan buntu, yaitu kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cara akal dengan menggunakan kemampuan akal untuk menganalisa dan memahami kejadian alam, ya. Sedangkan cara nagli itu melalui pemahaman terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah, sehingga akan mendapatkan kejelasan petunjuk dan pengenalan pada Allah. Ya, sehingga kebalikannya tadi masih buntu dan seperti itu. Maka Bapak Ibu Allah, mereka yang kafir adalah mereka yang tersesat mengenal Allah atau sama sekali tidak mengenal Allah. Saya ulang lagi, mereka yang kafir adalah mereka yang tersesat mengenal Allah atau sama sekali tidak mengenal Allah dan tidak ada keinginan atau usaha untuk mengenal Allah. Oke, Bapak Allah. Jadi lagi-lagi mohon maaf kalau kita boleh sampaikan teman-teman kita ya, para pendakwah di sana gitu ya, yang mereka berhenti dengan apa yang didakwahkan, ya berhenti. Tapi kalau mereka mencoba mencari kebenaran, pasti menemukan satu kebenaran. Ya, maka tentunya Bapak Allah disebutkan di sini. Sehingga yang terjadi apa? Tingkah laku mereka tidak terkendali dan tidak mengikuti aturan yang jelas. Manusia seperti ini akan rugi dan tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup mereka, itu pasti. Ya. Terakhir saya ceritakan Bapak Ibu, ya, satu ketika ada sekelompok ya, mohon maaf ya, dari agama lain, dia mau mendirikan gereja, mendirikan rumah ibadah, rumah ibadah gitu ya. Dan kami tolak saat itu ya. Ini kejadiannya kayak gitu ya, nyata. Nah, kemudian karena di forum terbuka kayak gitu, saya coba menolaknya. Besok harinya ke rumah, beliau bertamu. Ini kisah nyata ya, di Yosan. Beliau datang ke rumah gitu ya. Yang intinya beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Pak Ibrahim gitu ya, kita ini sama-sama mencari kebenaran. Hanya saya sampaikan, saya salamani gitu ya. Kalau kita mencari kebenaran pasti ketemu, saya bilang gitu. Karena kebenaran hanya satu, kebenaran yang kita berlandaskan akan dalil-dalil naqli dan akli itu semua. Sehingga Allah itu pertemuan kita dan akhirnya kisahnya mereka mungkin nanti juga menemukan kebenaran di jalan yang lain. Ya, baik, saya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah Allah sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar dan akhirnya kita menjadi pribadi yang beriman dengan kekuatan dan penuh kekuatan dan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan sunnatinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.